Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 4. Sebelum kami menjelaskan materi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Alexis Sandro, biasa disapa dengan Sandro. Perkenalkan, nama saya Rovinus Florentino Making, biasa dipanggil Rovin. Perkenalkan, nama lengkap saya Fitri Lukas, biasa dipanggil Fitri. Saya Julius Salawat Batung, bisa dipanggil Luis. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kaca. Deskripsikan bahan bangunan kaca. Kaca adalah material padat yang merupakan zat cair yang sangat dingin karena molekul-molekulnya tersusun seperti air, namun kohesinya membuat bentuknya menjadi stabil, dan kaca juga merupakan suatu bahan organik hasil pelemburan beberapa bahan dasar yang kemudian didinginkan sampai fasa pada tanpa kristalisasi, di mana salah satu bahan utamanya adalah pasir silika. Selain itu, kaca juga merupakan amor atau non-kristalin, material padat yang bening dan tembus pandang, serta biasanya rapuh dan mudah pecah. Manfaat dan fungsi kaca. Yang pertama, penyekat ruangan. Kaca digunakan dalam pembuatan dinding partisi untuk membagi ruangan tanpa mengurangi cahaya alami yang masuk. Ini dapat digunakan dalam rumah, kantor, dan lingkungan komersial lainnya. Kedua, kaca dalam desain interior. Kaca digunakan dalam perabotan dan elemen desain interior seperti meja, lemari, dan cermin. Ini memberikan kesan ruangan yang lebih besar dan membantu menciptakan tampilan yang modern dan elegan. Ketiga, kaca pelindung. Kaca tempered atau kaca iluminasi digunakan dalam perlindungan terhadap benturan seperti pada pintu kaca, tahan ledakan, atau jendela mobil. Ini membantu mencegah pecahnya kaca dan melindungi orang di dalamnya. Keempat, penyaringan cahaya. Kaca dapat memfilter cahaya matahari sehingga cahaya masuk ke dalam ruangan tanpa membiarkan elemen-elemen cuaca seperti hujan atau angin masuk ke dalamnya. Ingin membuat kaca sangat berguna sebagai jendela, pintu geser, dan fasa bangunan. Berikutnya, zat-zat kimia yang terkandung dalam kaca. Yang pertama, silika atau SiO2. Silika adalah komponen utama dalam kaca dan memberikan sifat-sifat dasar kaca seperti kekerasan dan transparasi. Silika adalah senyawa yang terdiri dari atom silikon atau Si dan oksigen atau O. Yang kedua, soda api atau sodium oksida, Na2O. Soda api digunakan sebagai bahan pelebur dalam proses pembuatan kaca. Ini membantu menurunkan titik leleh kaca dan membuatnya lebih mudah untuk dicetak dan dibentuk. Ketiga, kapur atau kalsium oksida atau CaO. Kapur adalah bahan yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas kimia dan tahan panas kaca. Ini juga membantu mengurangi efek pelemburan soda api. Berikutnya, aluminium. Aluminium oxide atau A12O3. Aluminium oksida juga dapat ditambahkan ke dalam kaca untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan tekanan. Yang berikut, magnesium oksida MgO. Beberapa jenis kaca dapat mengandung magnesium oksida dalam jumlah kecil sebagai bahan pencampuran untuk memberikan sifat-sifat khusus, seperti tahan panas yang lebih baik. Keuntungan zat kimia pada kaca: penurunan titik leleh, soda api, sodium oksida, dan kapur
kalsium oksida digunakan untuk menurunkan titik lele silika SiO2 yang merupakan komponen utama kaca. Ini membuat kaca menjadi cair pada suhu yang lebih rendah, memudahkan proses pembentukan dan molding kaca. Kekuatan dan kekerasan. Zat-zat kimia seperti magnesium oksida MgO dan aluminium oksida A12O3 dapat ditambah untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan kaca. Ini berguna untuk aplikasi yang memerlukan kaca yang lebih tahan terhadap goresan dan tekanan. Transparansi. Kaca sangat transparan terhadap cahaya tampak dan ini adalah hasil dari komposisi kimianya. Silika dalam kaca memiliki indeks refraksi yang rendah, sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati dengan sedikit dispersi. Tahan panas. Kaca yang mengandung bahan tambahan seperti kapur dan magnesium oksida memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi yang lebih baik. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi di mana suhu tinggi adalah faktor penting. Yang berikut, kemampuan pencetakan dan bentuk. Kaca yang mengandung soda api lebih mudah untuk dicetak dan dibentuk. Ini memungkinkan pembuatan berbagai bentuk kaca yang berbeda, seperti wadah, botol, atau produk kaca lainnya. Tahapan terhadap korosi. Kaca umumnya tahan terhadap korosi kimia, yang membuatnya cocok untuk penyimpanan cairan kimia dan makanan. Kapur dalam kaca juga membantu dalam mengurangi reaktivitas kimia. Aplikasi khusus. Dalam beberapa jenis kaca, bahan tambahan tertentu seperti logam oksida dapat ditambah untuk menciptakan sifat-sifat khusus. Contohnya adalah kaca optik yang mengandung thorium oksida untuk meningkatkan indeks refraksi dan kaca berwarna yang mengandung logam-logam tertentu untuk memberikan warna. Reliability. Kaca dapat didaur ulang dengan reality mudah, sehingga penggunaan zat kimia dalam produksi kaca juga mendukung praktik daur ulang yang berkelanjutan. Kerugian zat kimia pada kaca. Reaktivitas kimia terbatas. Kaca pada umumnya tahan terhadap banyak zat kimia, tetapi tidak tahan terhadap serangan beberapa bahan kimia yang sangat korosif atau asam kuat. Ini membuat kaca tidak cocok untuk beberapa aplikasi yang memerlukan ketahanan kimia yang tinggi. Kerapuhan. Meskipun kaca memiliki kekerasan yang baik, itu juga cenderung rapuh. Ini berarti kaca dapat pecah atau retak dengan mudah jika terkena tekanan atau benturan yang kuat. Ini adalah kerugian utama dari segi keamanan dan daya tahan mekanis. Selanjutnya, deskripsi bahan bangunan atau triplex. Triplex juga dikenal sebagai plywood, adalah bahan bangunan yang terbuat dari lapisan-lapisan tipis kayu yang disusun bersama-sama dan arah serta yang saling tegak lurus antara satu lapisan dengan lapisan lainnya. Ini adalah salah satu jenis papan kayu yang paling umum digunakan dalam konstruksi dan proyek berbagai skala. Oke, yang berikut manfaat dan fungsi triplex. Triplex sering digunakan dalam pembuatan furnitur seperti lemari, meja, kursi, dan rak. Kekuatan dan kemampuan untuk diubah-ubah menjadikan bahan yang ideal untuk konstruksi furnitur.
Yang berikut pembuatan lantai. Triplex dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk lantai kayu atau bahan lantai lainnya. Ini memberi stabilitas tambahan dan membantu mengurangi ketidakrataan lantai. Pembuatan dinding. Triplex dapat digunakan sebagai lapisan dinding interior dan eksterior. Ini memberi tampilan yang halus, stabilitas tambahan pada dinding. Kekuatan dan ketahanan. Triplex memiliki kekuatan yang baik dan ketahanan terhadap tekanan serta beban. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam struktur bangunan yang memerlukan daya tahan dan ketahanan. Kemudahan penggunaan. Triplex dapat dengan mudah dipotong, dibentuk, dan dikerjakan sesuai kebutuhan proyek. Membuatnya sangat fleksibel dan mudah diolah. Zat-zat yang terkandung dalam triplex. Yang pertama, lem adhesif. Dalam proses pembuatan triplex, lem adhesif digunakan untuk mengikat lapisan-lapisan kayu bersama-sama. Jenis lem yang digunakan dapat bervariasi, dan dalam beberapa kasus, lem adhesif bisa mengandung senyawa kimia tertentu. Namun, produsen biasanya berupaya untuk menggunakan lem yang memenuhi standar keamanan dan emisi yang ketat, terutama dalam penggunaan dalam aplikasi rumah tangga dan konstruksi. Yang berikut perlindungan cuaca. Triplex juga akan digunakan di luar ruangan atau dalam kondisi yang terkena air. Maka seringkali diberikan perlindungan cuaca dengan melapisinya dengan bahan pelindung seperti lapisan cat atau lapisan pelindung yang mengandung bahan kimia tertentu untuk melindungi kayu dan melindungi kayu dari kerusakan akibat kelembapan atau cuaca ekstrim. Keuntungan zat kimia pada triplex. Perlindungan terhadap serangga dan jamur. Penggunaan bahan pengawet kayu atau zat kimia anti serangga pada triplex dapat melindungi kayu dari serangga seperti rayap atau dari pertumbuhan jamur yang merusak. Yang berikut perpanjangan umur pakai. Zat kimia pengawet kayu dapat memperpanjang umur pakai triplex dengan mengurangi risiko pembusukan atau kerusakan yang disebabkan oleh serangga atau jamur. Ini bisa sangat berguna jika triplex digunakan di lingkungan yang sangat rentan terhadap serangga tersebut. Yang berikut kerugian zat kimia pada triplex. Yang pertama, kesehatan manusia. Bahan kimia yang digunakan dalam perlindungan atau pengawetan kayu yang mengandung senyawa beracun atau berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada saat pemotongan atau pemuresan triplex yang mengandung bahan kimia ini, debu atau partikel dapat terhirup, menyebabkan risiko kesehatan bagi pekerja atau pengguna akhir. Yang berikut, dampak lingkungan. Beberapa bahan kimia yang digunakan dalam perlindungan kayu dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Mereka dapat mencemari tanah dan air jika triplex dibuang secara tidak benar, dan dapat merusak ekosistem lokal jika digunakan secara berlebihan. Yang ketiga, dampak jangka panjang. Orang yang tinggal atau bekerja di dekat material yang mengandung zat kimia beracun dapat mengalami paparan jangka panjang yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka, terutama jika tindakan pengecahan tidak diambil. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4.